wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga ketemu lagi kita pada pagi hari ini dalam materi pewarisan sifat pada makhluk hidup dengan submateri kita yaitu hereditas menurut Mendel dan persilangan antara dua individu dengan satu sifat beda dan dua sifat beda. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Untuk itu bakal minta salah satu kalian untuk memimpin doa. Terus bisa pimpin temannya untuk berdoa. Baik, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa. Baik, Bapak absen terlebih dahulu untuk masuk pembelajarannya. Adek, ini Pak Ahmad Sadikin, Hadir Pak. Amiruddin Lesmana, Dewi Eka Novitasari, Eka Sapitri, Ika Agustini, Irfansa, Yunika Sahna, Kamila, Muhammad Nurhuda, Mulyatur, Nurlia Rahmi, Nur Halimah, Novi Lutfia, Rahmina Fitri, Rani Agustina, Ismana Aisyah, Riko, Rosita, Yuniati. Berarti hari ini semuanya hadir ya. Baik, materi kita pada hari ini pewarisan sifat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama untuk mengetahui hukum Mendel, hereditas menurut hukum Mendel. Dan yang kedua, persilangan monohibrid dan jadi ada dua tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu hereditas menurut hukum Mendel dan persilangan monohibrid dan dihibrid. Sebelum masuk ke materi, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Kalian kan sering melihat orang yang berbeda kulit, warna rambut, mata maupun yang lainnya. Itu disebabkan karena faktor apa? Tahu? Gen. Ya, itu merupakan faktor dari gen pembawa dari orang tua dan dari ayah dan ibunya. Jadi perbedaan kulit, warna itu merupakan faktor gen. Selanjutnya, ini merupakan seorang tokoh yang digelar sebagai bapak genetika. Jadi beliau bernama Gregor Mendel. Makanya hukum Mendel. Jadi beliau yang pertama kali mencetus hukum Mendel pada tahun 1822 sampai 1884. Atau bapak genetika. Dalam genetika kita pasti menemukan tidak lepas dari persilangan antara makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan maupun manusia. Yang pertama komponen dalam genetika itu ada sel diploid dan sel haploid, yaitu sel yang memiliki kromosom dalam keadaan berpasangan atau sel yang memiliki dua sel dan dua kromosom. Manusia memiliki 46 kromosom. Jadi pada manusia itu ada 46 kromosom. Selanjutnya genotip.
Genotik merupakan susunan gen yang menentukan sifat dasar suatu makhluk hidup dan bersifat tetap. Genotik ini biasanya dilambangkan dengan huruf. Jadi kita tulis genotip, lambangkan dengan huruf, bisa BB atau B kecil, B kecil, K besar, K besar, K kecil, K kecil. Jadi genotip itu lambang dari huruf. Sedangkan fenotip itu sifat yang bisa kita lihat. Jadi dari menggunakan panca indera, baik itu tadi bentuk rambut, warna kulit, itu di sifat fenotip ini. Selanjutnya ini penjelasannya. Fenotip adalah sifat yang nampak pada suatu individu dan dapat diamati dengan panca indera, merupakan perpaduan dari genotip dan faktor lingkungan suatu individu. Selanjutnya ada gen dominan. Gen dikatakan dominan apabila persenannya paling banyak muncul. Misalnya di sini kita contohkan bunga kertas. Bunga kertas, presentasi yang muncul bunga kertas atau kita lambangkan B besar lah 75%. Maka ini dikatakan gen yang dominan. Sedangkan resesif itu identik dengan lambang kecil. Jadi apabila ada soal itu berapakah persentase resesif dari persilangan berikut, kita lihat aja resesif. Biasanya resesif ini memiliki persentase 1 atau 25%. Jadi kalau ditanyakan soalnya resesif, berarti itu kita melihat lambang yang kecil. Selanjutnya kita masuk, Bapak tulis saja ya di bagaimana cara menyilangkan. Dalam proses persilangan ini yang paling penting ialah kalian jangan sampai kebalik. Itu poin pentingnya. Jangan sampai angka besar berada di belakang. Nah, kalau sudah angka besar ada di belakang, maka itu sudah salah. Ini menggunakan M besar, terus apabila ini ditanyakan dominan tidak penuh, berarti kita cuma mencari F1 misalnya tanyakan dominan tidak penuh. Jadi kita cuma sekali menyilangkan langsung ini sama ini. Jadi hasilnya M besar, M kecil. Sehingga kita umpamakan ini merupakan bunga eksis warna merah. Berarti 100%. Nah, 100% bunga berwarna merah. Sedangkan apabila ditanyakannya dominasi penuh, maka kita harus menghitung F2-nya. Di sini Bapak langsung tunjuk aja sini. Ini kan dari persilangan inisial F1 didapatkan ini untuk mencari F2. Kalau F1 cuma F1 dan si tidak penuh cuma sampai di sini. Jadi kita harus jeli untuk melihat soal. Kalau ditanyakannya dominasi tidak penuh, berarti cuma satu kali persilangan, yaitu sampai M besar M kecil. Sedangkan kalau F2 berarti itu dominasi penuh ditanya. Maka kita pecahkan lagi, yaitu M besar M kecil kali M besar M kecil. Kita pecahkan kan, ini M besar M kecil, M besar M kecil. Untuk melakukan persilangan kita harus yang besar terlebih dahulu. Jadi jangan sampai kebalik, yang besar dahulu karena itu yang paling dominan. Kalau kita menghilangkan yang terbalik, maka itu hasilnya akan salah. Untuk cara menyilang, M besar terlebih dahulu disilangkan dengan M besar ini. Jadi MM, sebenarnya kan MM. Selanjutnya M besar disilangkan dengan M kecil. Jadi M besar M kecil. Yang ketiga ada M besar kalikan silangkan dengan M kecil. M besar M kecil. Dan yang terakhir M kecil dengan M kecil. Sehingga didapat M kecil dengan perbandingan 1
Bapak tulis untuk M besar, nah M besar 1, M besar, M kecil 2, M kecil 1. Nah, sehingga dapat perbandingan sama dengan 1:2:1. Nah, itu perbandingannya. Atau kalau genotipnya 3:1. Apabila ditanyakannya persentase, maka kita cara menghitungnya langsung, yaitu 1. Ini kan keseluruhannya jumlahnya ada 4. 1 dikalikan 1 dibagi 4 dulu. Jumlah pencaturnya ada 4 dikali 100. Sehingga persentasenya didapatkan 25%. Yang kedua 1 bagi 2 kali 100, persentasinya 50%. Ini sama kali 100 sama dengan 25%. Itu kalau mencari presentasi, sehingga didapatkan hasil persilangan kacang ertis 1:2:1. Jadi pada intinya melakukan persilangan itu kalian jangan sampai kebalik menyilangkan. Kalau kita kebalik menyilangkan, maka hasilnya nanti akan beda, salah. Yang penting angka besar itu berada di depan. Sedangkan ini contoh untuk contoh kedua dari persilangan di hibrid. Persilangan dengan memperhatikan dua sifat yang berbeda. Misalnya ercis bulat berwarna kuning, bulat warna kuning, jadi lambangnya B besar, K besar. Ini bulat kuning. Selanjutnya kalau B besar K kecil berarti bulat. Apakah di situ? Hijau. Bulat. Hijau. Isut kalau K. Isut. Jadi kalau K kecil itu isut. Kalau B kecil K besar apa? Pak. Oh, ya ini bulat hijau. Itu warna Apa? ya bulat hijau. Ya. Kalau B kecil K besar? Keriput kuning. Keriput kuning. Ya, keriput kuning karena B itu keriput. Sedangkan kalau B kecil K kecil keriput hijau. Jadi kalian bisa lihat itu. Jadi ini aja pembedanya. Kalau B besar K besar bulat kuning, B besar K kecil bulat hijau, B kecil K besar keriput kuning, B kecil K kecil itu keriput hijau. Bagaimana cara melakukan persilangannya? Ketika melakukan persilangan, misalnya di sini kita ambil B besar, B kecil, K besar, K kecil, ya. Nah, jadi kita jangan ngambil patokan tadi hurufnya. Jadi kalau ada persilangan B besar sama K besar, maka harus ditulis B besar, K besar. Nah, kalau ada B di atasnya, di sini kita contohkan. Nah, sini. B di sini B, di sini B kecil. Di sini B, di sini B kecil. Nah, ketika melakukan persilangan jangan sampai kita terkecoh dengan ini B kecil. Jadi kita tetap fokus, ingat yang besar itu berada di depan. Tetap yang B besar, B kecil. B kecil, B kecil. Ya. Gimana? Iya. Yang ini. Yang ada impian di sini. B besarnya tinggi yang di B kecil itu apa? Untuk B, yang ini. Supaya memudahkan.
Untuk B besarnya sebenarnya ini tuh fleksibel aja, fleksibel. Kita yang penting tuh melihat ini ya, melihat angkanya. Mau di sini B besar bisa, sini B kecil bisa. Ini namanya apa? Papan catur dalam persilangan. Papan catur. Kan ini dapatkan hasil di situ. Kita membuat waktu, kita langsung hasil aja. 9 berbanding 3 banding 3 berbanding 1. Yang mana bulat kuning? Yang pertama bulat kuning, B besar, K besar, B besar, B besar, K kecil, B besar, B kecil, K besar, dan seterusnya sampai yang terakhir B kecil, B besar, B kecil, K kecil. Itu termasuk bulat kuning. Jadi apabila bulat kuning itu dilambangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kalau di sininya K kecil, berarti bukan bulat kuning. Misalnya contohnya, kita ini sebagai contoh aja lah. Ini kalau ini apa? Bulat hijau. Nah, jadi ingat dalam persilangan itu jangan sampai kebalik. Yang besarnya itu daripada intinya. Nah, kalau untuk menghitung presentasinya, 9 kan hasilnya 9 banding 3 banding 1 sama cuma papan caturnya ada 3, 4, 5, 16 kan ada 16, langsung lagi 16 kalikan 100 dapat hasil 56,25%. Yalah, coba dihitung 9 bagi 16 kali 100, 3 bagi 16 kali 100. Kalau menghitungnya persennya kada usah di kertas, dibuat langsung kali 100 sama dengan 18,75. Dan kalau 1 16 kali 100 sama dengan 6,25%. Nah, itu kalau ditanyakannya persen. Sampai di sini dulu, ada yang tanyakan? Atau Bapak bertanya? Kalau nggak ada bertanya, ya. Untuk tanya kalau perkalian silangnya kayak gini bisa nggak Pak? Nah. Karena perkalian kan Pak, ini bisa nggak dikalikan ini kali ini, BB, ini dikali ini, BB, ini kali ini, BB, dan ini kali ini, boleh nggak? Boleh. Jadi seperti ini sama lah. Maksud saya tadi gitu. Oh iya. Maaf, tadi Bapak tidak melihat kotaknya. Jadi benar seperti ini perkaliannya. Jadi dapatkan hasil bulat kuning sama dengan 1, 2, 3. Jadi 3 berbanding 1 lah. Ya, terima kasih kepada Rosita sudah beritahu. Sebelum melanjutkan, ada yang bertanya? Kalau tidak ada bertanya, kita akan bagi kelompok. Di sini Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok saja. Jadi kalian akan menjawab soal kelompok 1, 2, 3. Yang kelompok 1 baris 2 ini menanggapi jawaban dari temannya tadi. Yang kita bagi aja, ini kelompok 1, 2, dan 3.
Ya, silakan diskusikan dengan temannya. Silahkan diskusikan terlebih dulu. Kalau sudah silahkan di sebelah sana, kelompok 1, sini 2, dan sini 3. Bapak tuh silahkan ke kelompok 1 dulu untuk menulis jawabannya ke depan. Turun jaket Pak. Ya silahkan kelompok 2 ya. Langsung jawabannya aja. Nanti Bapak jelaskan dari jawaban temannya setelah 2 baris ini. Terima kasih. Siapa lagi? Kelompok 1 dan kelompok 3. Yang kelompok 1 dulu. Kelompok 1 bisa yuk. Yang benar nanti ada dapat nilai tambahan. Langsung hasilnya aja. 1/4 kali 1. Langsung hasilnya. Ya. Untuk kelompok 3 silakan.
Terima kasih kepada tiga kelompok. Bagaimana teman yang 2 baris, apakah jawabannya temannya sudah benar atau ada sanggahan? Ini kan sudah kita kasih ada di contoh tadi, yaitu cara menghitung persentase yang mana didapatkan hasil 1:2 banding 1. Yang ditanyakan kan resesif tadi yang terkecil, maksudnya lambang yang kecil, didapatkan 1, sehingga 1/4 kali 100 sama dengan 25% hasilnya. Ingat, ini karena tanyakannya resesif, berarti kita cuma menghitung yang kecilnya aja, yang kecil. Untuk yang kedua, ini soalnya kelinci hitam dilambangkan dengan H besar, H kecil digabungkan dengan kelinci putih, H kecil, H kecil. Ini merupakan pertanyaan dominasi tidak penuh. Dominasi tidak penuh artinya kita cukup menyilangkan satu kali persilangan, yaitu H besar, H kecil. Yang mana H besar, H kecil tadi itu warna hitam, sehingga kita dapatkan hasil akhir kelinci berwarna hitam 100%. Sedangkan untuk soal yang ketiga, yaitu ditanyakannya penotip 1. Penotip 1 yang mana persilangan B besar, M besar kali B kecil, M kecil. Karena ini dikalikan dengan, kalau B besar sama B besar, ya karena penotip 1 sehingga diambil B besar, M besar, B kecil, M kecil, sehingga disilangkan B besar, B kecil, M besar, M kecil. Sebenarnya ini ada cara menghilangkannya, yaitu B besar dengan B kecil. Nah, ini cara menghilangkan, jadi B besar dengan B kecil, M besar dengan M kecil didapatkan hasil akhir persilangan B besar dan kecil, M besar, M kecil. Misalnya bunga warna merah kita tulis. Mungkin cukup sampai di sini dulu pembelajaran persilangan kita pada pagi hari ini, persilangan dan hukum Mendel. Baru harapkan kalian bisa mengulangnya di rumah lagi. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Ini Bapak minta kepada temannya yang cowok lagi untuk memimpin. Riko, silakan pimpin berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Untuk tugasnya bisa minta nanti dengan ketua kelasnya, Riko. Mulai. Ya Pak. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.